Halo guys, kali ini kita akan mereview salah satu makanan dari merek terkenal, merek legend yaitu Kongguan. Tapi Kongguan ini baru-baru ini ya membuat malkis khusus seperti ini. Biasanya kan dia buat yang dalam bentuk kemasan kaleng. Nah, ini dia sebut sebagai, di sini disebutnya malkis, tapi di atasnya sugar puff. Mungkin ada perbedaan penyebutan di berbagai negara ya, karena Kongguan ini kan produk merek dari Singapura ya, bukan dari Indonesia gitu ya guys. Walaupun orangnya orang Indonesia enggak juga ya, sekarang orangnya orang Filipina setahu saya yang punya, atau domisili di Filipina. Oke, langsung saja ini kita lihat ya dari PT Kongguan Biskuit Indonesia Ltd. Dan sudah ada label halal MUI-nya dan BP POM. Lalu ini ada ingredientnya dalam bahasa Inggris, tapi di sebelah sininya ada bahasa Indonesianya ya. Kita lihat yang bahasa Indonesianya, yaitu pertama yang digunakan adalah tepung terigu. Wajar ya, ini biskuit pasti menggunakan tepung terigu atau tepung dari gandum. Terus ada lemak nabati ya, biasanya menggunakan minyak untuk pada saat pemanggangan, tapi disamarkan dengan nama lemak nabati. Nah, biasanya lemak nabati itu sudah mengandung antioksidan dan di sini disebutnya apa, tokoferol gitu ya. Ini pengawet dari minyak itu supaya nggak cepat tengik. Kemudian, tapi dia tidak menambahkan pengawet tambahannya. Ini pengawet bawaan dari minyak gorengnya sendiri. Kemudian juga ada komposisi ketiga yang paling banyak itu adalah gula, yaitu untuk taburan pada malkisnya. Lalu pati tapioka ya, sama juga tepung itu untuk membuat adonan dari rotinya sendiri. Susu bubuk, nah itu untuk memberikan rasa susu creamy-nya. Lalu juga ditambahkan sedikit garam supaya lebih gurih, dan ada ekstrak malt ya, ekstrak malt itu seperti gandum yang baru berkecambah. Nah, itu ditumbuk jadi tepung. Kemudian ditambahin ragi ya, sebagaimana orang buat roti ya pasti pakai ragi, tapi di sini juga ditambahkan pengembang, dan ada dua macam pengembangnya. Berarti ada 3 macam pengembangan dari ragi, pengembang dari amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat. Nah, kenapa mereka pakai tiga ini ya? Kalau ragi mungkin dari segi rasanya, dan ini lebih natural. Kemudian amonium bikarbonat itu biasanya digunakan untuk pengembang juga, tapi kalau terlalu banyak amonia itu bisa membuat roti itu menjadi sedikit lebih pahit ya, makanya tidak bisa terlalu banyak. Dan karena mungkin juga belum terlalu ngembang, ditambahin lagi natrium bikarbonat supaya lebih renyah lagi roti ini ya, malkis ini. Tapi bisa jadi pembuatan ini karena terbentur oleh haki, bisa aja ya, karena dia udah mempatenkan komposisi dari malkis, sehingga produsen selanjutnya yang ingin buat malkis harus membuat komposisi yang beda dari perusahaan yang pertama membuatnya. Oke, dan di sini juga anehnya kenapa Kongguan itu buatnya ini ya, apa sih, terbalik gitu ya. Saya nggak tahu apa tujuannya. Apa mungkin karena ketika kita sudah selesai makan terus kita lipat, jadi dia masih kelihatan ya, mungkin seperti itu ya. Insight ini kita buat.
Oke, kita lanjut ke informasi gizi. Nah, di sini kita lihat ini untuk takaran saji 18 gram per sajian. Nah, sedangkan di sini beratnya itu ada sekitar 275 gram. Jadi dalam satu bungkus ini terdapat sekitar lebih kurang 15 takaran saji, dan kalau saya hitung-hitung isi malkisnya itu ada 30, sehingga perhitungan takaran saji di tabel ini untuk 2 keping malkis ya guys. Nah, kita lihat saja langsung energi totalnya dalam 2 keping itu sekitar 80 kilokalori, lemak totalnya 4%, lemak jenuhnya 6%, ya ini mungkin dari minyaknya ya guys. Kemudian proteinnya lumayan kan 3%. Kalau kita makan semua kali aja 15, itu udah memenuhi kebutuhan 45%, hampir setengah kebutuhan protein kita sudah terpenuhi dari malkis doang ya. Karbohidratnya 4% ya dari tepung, dan natriumnya ini cukup banyak juga guys, sekitar 100 mg, tapi lebih banyak gula 2 gram. Nah, garamnya cuma 0,1 gram gitu ya guys. Oke, sekian dulu review dari channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap bisa terus menjaga makanan kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan edukasi bagi kita semua, khususnya untuk makan makanan yang ada di Indonesia. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.